Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aywardani, NIM 408/2018 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis kelas I. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum kepailitan dan PKPU. Yang pertama, pengertian kepailitan dan PKPU. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Lalu PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh Undang-Undang Kepailitan, akan tetapi dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam Undang-Undang Kepailitan kita dapat melihat bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan untuk debitur maupun kreditur. Dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian, meliputi tawaran pembayaran sebagai atau seluruh utang kepada kreditur antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan. Selanjutnya, penyebab suatu perusahaan pailit. Yang pertama, tidak mampu bersaing dalam pasar yang mengalami proses inovasi yang lambat. Yang kedua, kebutuhan konsumen dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, tren dan produk baru dapat muncul setiap saat. Yang keempat, kurang mengamati gerakan pesaing juga menyebabkan perusahaan pailit. Yang kelima, perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh di belakang. Yang keenam, penetapan harga yang terlalu tinggi. Lalu syarat-syarat kepailitan. Yang pertama, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Yang kedua, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, dalam hal debitur adalah bank. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan lembaga dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan persyaratan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Lalu yang kelima, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Lalu pihak yang mengajukan kepailitan. Yang pertama, atas permohonan debitur sendiri. Yang kedua, atas permintaan seorang atau lebih kreditur. Yang ketiga, kejaksaan atas kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan lembaga bank. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.